Perkenalkan, nama saya Sekartinanti Putri dengan NIM 1910112133. Nama saya Waode Arhamdul Adinda, NIM 1910112130. Nama saya Febri Pusparani dengan NIM 1910112137. Saya Rika Aprilia Mantika dengan NIM 1910112139. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila Putri dengan NIM 1910112142. Kale Coffee Shop menggunakan strategi marketing yang sangat unik. Mereka memberikan diskon dan juga promo. Tak hanya itu, mereka juga memberikan free produk kepada setiap customer yang mendapatkan best customer setiap kunjungannya. Kale Coffee Shop juga menggunakan Instagram Ads dalam membranding usahanya. Menurutnya, ini cukup potensial dalam memberikan income bagi Kale Coffee Shop dibandingkan dengan menggunakan jasa endorsement. Kale tentunya memiliki cara atau strategi khusus untuk menarik banyak konsumen sekaligus menjadi pembeda dari kompetitornya. Kale berusaha menyediakan tempat dengan konsep semenarik mungkin dengan memberikan dan mengutamakan pelayanan yang memang menjadi kebutuhan konsumen. Contohnya seperti menyediakan games, musik, dan juga menyediakan layar tancap yang dapat dimanfaatkan oleh pelanggan untuk menyaksikan video atau film dari platform layanan streaming seperti Netflix. Selain sebagai pembeda dari kompetitornya, Kale juga memiliki strategi tersendiri untuk mempertahankan konsumennya. Seperti yang pertama, terus berusaha mengembangkan dan memberikan inovasi pada produknya, namun dengan tetap mempertahankan harga yang kompetitif. Selain itu, Kale juga menawarkan promo-promo menarik di hari-hari besar ataupun promo rutin tiap bulannya. Kemudian yang terakhir dari segi tempat, Kale berusaha memberikan kenyamanan kepada konsumen dengan menyediakan fasilitas mendukung. Upaya tersebut dilakukan Kale sebagai bagian atau upaya untuk mempertahankan konsumennya. Tentukan strategi kompetitif yang tepat untuk jangka waktu berkesinambungan. Cara Kale Coffee untuk menentukan strategi kompetitifnya untuk jangka waktu yang berkesinambungan yaitu dengan terus meningkatkan kualitas dan terus melakukan inovasi serta menyesuaikan dengan tempat yang baru karena kemungkinan pada tahun 2022 Kale Coffee akan berpindah tempat sehingga akan kembali butuh penyesuaian dan analisis strategi di tempat yang baru tersebut yang menjadi fokus utama Kale Coffee saat ini. Kale Coffee Shop lebih mengutamakan keunikan produk atau lebih mengutamakan penyediaan produk dengan harga yang murah? Kale Coffee Shop lebih mengutamakan keduanya karena Kale Coffee sendiri memiliki target pasar yaitu mahasiswa, anak SMA, dan anak SMP. Terkadang Kale Coffee sendiri mengutamakan produknya. Dari produk tersebut dapat dijual dengan unik sehingga menciptakan inovasi baru oleh Kale Coffee dengan harga yang murah. Cara Kale Coffee menetapkan biaya rendah dari pesaing lain. Dalam menetapkan biaya yang rendah, Kale Coffee Shop mempunyai dua cara, yaitu yang pertama mencari alternatif bahan baku, di mana coffee shop lain lebih memilih untuk membeli bahan baku dari supplier, dan menurut Kale Coffee hal tersebut membuat harga produksinya besar, sehingga Kale Coffee lebih memilih untuk memproduksi bahan baku sendiri. Kedua, ada relasi. Menurut Kale Coffee, relasi sangat penting dan dibutuhkan karena dari relasi tersebut dapat memberikan link kepada supplier tangan pertama agar lebih murah harga yang didapatkan dibandingkan dengan supplier tangan kedua dan ketiga sehingga dapat mengangkat biaya produksi. Selanjutnya ialah membahas mengenai CSF atau Critical Success Factors. CSF adalah faktor-faktor yang harus berjalan dengan baik untuk menjamin manajemen atau perusahaan. Manajemen harus memberikan perhatian khusus agar perusahaan mempunyai kinerja yang tinggi. CSF bersifat internal dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Sehingga untuk menentukan CSF sendiri dalam Kale Coffee Shop digunakan analisis SWOT. Bagaimana Kale
Kale Coffee Shop menilai kekuatan, kelemahan, ancaman, serta peluang kesempatan dalam menjalankan usahanya. Untuk menilai elemen-elemen ini tentunya digunakan analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Yang pertama ialah strength atau kekuatan. Kekuatan Kale Coffee Shop ada pada inovasi-inovasi serta promo-promo yang belum dimiliki oleh orang lain. Kale juga memberikan treatment yang menyesuaikan dengan keinginan customer, yaitu customer dapat memilih permainan dengan bebas. Sehingga dengan adanya kekuatan ini, meskipun ada kompetitor lain atau coffee shop yang lebih bagus di luar sana, para customer akan tetap loyal kepada Kale Coffee Shop. Yang kedua ialah weakness atau kelemahan. Kale Coffee Shop merupakan tempat yang outdoor. Kale hanya memiliki kanopi, sehingga ketika hujan turun, air yang mengenai kanopi akan menimbulkan suara berisik dan dapat menyebabkan rembes apabila hujan terlalu deras. Pada musim hujan, pastikan kafe akan sepi dan pengunjung tidak sebanyak biasanya. Yang ketiga ialah opportunity atau peluang. Pertama, Kale Coffee Shop berlokasi di Cinere dan diapit oleh banyak sekolah serta universitas yang menjadi target market dari Kale Coffee Shop sendiri. Yang kedua, beberapa menu ada yang tidak dimiliki oleh pesaing. Kale sebisa mungkin menciptakan menu-menu setiap bulannya dan setiap ada acara-acara besar atau semacamnya dengan menyesuaikan tema acara tersebut. Yang ketiga, masyarakat saat ini banyak yang hunting menu-menu unik. Yang keempat ialah threat atau ancaman. Pertama, banyaknya kedai kopi yang berdiri di wilayah Cinere saat ini dibandingkan saat awal mula Kale berdiri. Kedua, kondisi ekonomi yang sedang dalam keadaan tidak baik karena pandemi. Saat awal pandemi tahun lalu, Kale Coffee Shop terpaksa harus tutup selama 3 bulan, yang mana hal ini tentunya menghambat kinerja dari kafe sendiri. Ketiga, banyak kompetitor dan juga para brand-brand besar sudah menggunakan sistem penjualan by online. Selanjutnya ialah membahas mengenai apa saja risiko persaingan yang dialami oleh Kale Coffee Shop dengan strategi manajemen biaya yang dipilih. Untuk pembiayaan Kale Coffee Shop sendiri, isi kas awal yang dimiliki hanya boleh dipakai 50% karena kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Seharusnya karena hanya dipakai 50%, resiko Kale Coffee Shop menjadi rendah untuk berada di ambang kebangkrutan. Namun, ada 2 hal yang menjadi concern dari Kale Coffee Shop sendiri, yaitu mengenai karyawan dan suppliernya. Concern pertama ialah bagaimana memakai karyawan seminim mungkin tetapi kafe tetap berjalan dengan efisien. Karena jumlah karyawan yang minim, hal ini akan beresiko terhadap operasional sehari-hari. Pihak Kale Coffee Shop harus mempersiapkan apabila ada kemungkinan karyawan yang absen dan harus siap untuk menghandlenya. Namun, hal ini bisa diatasi dengan adanya relasi yang dimiliki oleh owner. Selanjutnya ialah mengenai supplier. Supplier yang dipilih tentunya merupakan supplier yang menyediakan harga bahan baku yang paling murah. Saat masa lebaran kemarin, contohnya, ada beberapa supplier yang mudik atau pulang kampung, sehingga membuat pihak kafe kelimpungan untuk mencari bahan baku. Hal ini membuat Kale harus mencari supplier baru, dan akhirnya walaupun harganya lebih mahal, tetapi setidaknya dapat menghandle masalah kebutuhan bahan baku. Dengan demikian, Kale Coffee Shop dapat mengatasi kemungkinan risiko-risikonya dengan baik. Hal ini juga dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu Kale Coffee Shop banyak belajar dan mendapat nasihat-nasihat dari orang-orang berpengalaman, ikut komunitas, serta sebulan sekali mengadakan brainstorming dengan kedai kopi lainnya.